Ya. Halo guys, masih semangat dengan kelanjutan cerita Battle Through the Heavens yang semakin seru. Kali ini Xiaoyan akan bertemu dengan Han Feng yang telah dibangkitkan oleh Hall of Soul. Kuy, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berkanjut dengan Xiaoyan yang telah berhasil menemukan monster core tingkat 7 dan menyimpannya. Akhirnya Xiaoyan berterima kasih kepada Ziyan dan memintanya untuk beristri jahat. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk beristri jahat setelah benar-benar kelelahan yang dialaminya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba di mana Xiaoyan membuka mata dan merasakan kekuatannya telah bertambah. Xiaoyan pun segera melesat keluar dan mengepalkan tinju lalu menghempaskannya. Riak energi segera menyapu dedaunan membuat Xiaoyan merasa terkejut karena pukulan tanpa dokinya menjadi lebih kuat. Xiaoyan mengira penyebab dari semua ini adalah serpihan energi mayat yang masuk melalui api surgawi setelah proses pembakaran. Sungguh tak terduga bahwa energi hijau merah tersebut benar-benar memberi dampak yang cukup hebat. Tak lama setelah itu terdengar tawa dan suara tepuk tangan membuat Xiaoyan segera menoleh ke arah sumber suara. Xiaoli terlihat senang dengan perkembangan Xiaoyan dan segera memberikannya selamat. Xiaoli berkata bahwa ia benar-benar terkejut ketika mengetahui Xiaoyan telah masuk ke tingkat Do Huang. Xiaoli lanjut berkata sepertinya dengan kemampuan Xiaoyan tidak mungkin ia berada di bintang 1 Do Huang. Xiaoyan tersenyum lalu berkata bahwa saat ini ia sepertinya berada di bintang 4 Do Huang. Xiaoli semakin gembira setelah mendengar perkataan Xiaoyan kemudian lanjut berbicara. Ia berkata dengan kemajuan pesat Xiaoyan maka mereka tidak perlu takut lagi dengan Hall of Soul sialan waktu itu. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian tak lama seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa. Xiaoyan dan Xiaoli segera menanyakan apa yang telah terjadi. Si prajurit pun berkata bahwa ketua dan wakil ketua Xiaoge telah ditunggu oleh tetua Sukian. Si prajurit menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan informasi pergerakan Yingsan. Setelah mendapatkan informasi, Xiaoyan dan Xiaoli segera bergegas menuju ke tetua Sukian. Tak lama mereka pun sampai, kemudian Xiaoyan segera bertanya kabar apakah yang tetua Sukian dapatkan. Sukian segera menjawab bahwa ia mendapat kabar mengenai Old Yingsan yang telah pergi. Mata-mata Xiaoget menyebutkan bahwa Yingsan telah pergi ke arah timur, di mana hal itu sangat aneh di mata Sukian. Menurutnya tidak mungkin Old Yingsan dengan santai berjalan ke arah timur di mana tempat Demon Flame Valley menunggunya. Dengan kekuatan Dozong sekalipun, Yingsan sepertinya takkan melakukan hal tersebut. Terlebih ia tentu mengetahui pihak lawan memiliki elit Dozong yang juga kuat. Sukian mengangguk namun ia masih kebingungan dengan alasan apa yang akan dilakukan oleh Yingsan. Selain itu melihat karakternya yang brutal tidak mungkin ia akan berjalan dengan begitu santai terlebih dengan barang berharga di tangannya. Di sisi lain Xiaoli segera bertanya apakah ada kemungkinan jika Old Yingsan menggunakan tubuh tiruan untuk mengelabui mereka. Sukian berkata kemungkinan itu pasti ada, namun mengingat mata-mata pihak lawan yang juga kekuatannya tidak dapat diremehkan, mustahil bagi mereka akan tertipu dengan trik seperti itu. Terlebih akan sangat sulit bagi Yingsan untuk mencari orang di tingkat Dozong sebagai pengganti dirinya. Meskipun ia menemukan seorang elit Dozong, seharusnya ia dapat berjalan keluar dengan sangat santai. Dua elit Dozong adalah line up yang mengerikan dan tidak akan ada faksi yang berani untuk membuat permasalahan. Mendengar hal itu, Xiaoli pun mengangguk. Kemudian di sisi lain, Xiaoyan segera bertanya bagaimanakah dengan pergerakan dari Demon Flame Valley. Sukian menjawab bahwa mereka sudah mengikuti pergerakan Old Yingsan dengan jarak yang cukup dekat. Xiaoyan seketika merenung kemudian berkata bahwa pergerakan mereka sungguh sangatlah cepat. Xiaoyan lanjut berkata, jika seperti ini permasalahannya, maka mereka tidak bisa hanya diam dan menunggu. Semuanya akan jelas ketika mereka memeriksa situasi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, sepertinya mereka harus segera pergi ke arah Old Yingsan berada.
Mendengar hal itu, mereka pun segera mengangguk dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, di sisi lain, Mo Ngising juga telah mendapatkan kabar dari mata-mata yang ia sebar. Ia mendapatkan kabar bahwa Yan Xiao telah datang ke Xiao Gate dan bertemu dengan pemimpin mereka. Mo Ngising mengira sepertinya Yan Xiao memilih untuk berpartner dengan Xiao Gate setelah konflik kecil dengannya. Mendengar hal itu, Moya di sampingnya bertanya apakah yang harus ia lakukan. Mengingat Old Yingsan juga telah pergi, maka Yan Xiao dan Xiao Gate juga akan pergi ke sana. Mo Tianxing segera berkata bahwa tak mungkin bagi mereka untuk menghadang Xiaoyan saat ini. Terlebih saat ini ada 2 dozong di sisinya setelah bekerja sama dengan Xiao Gate. Dengan begitu, bahkan Mo Tianxing saja takkan sanggup untuk mengalahkan mereka. Mengenai Old Yingsan yang pergi ke arah timur, mereka tidak perlu khawatir dan ikut saja dengan perintah Mo Tianxing. Bersamaan dengan itu, Mo Tianxing mengungkapkan senyum jahat dan licik membuat Moya dan Qisan kebingungan. Beralih kembali ke Xiaoyan dan yang lainnya di mana mereka telah memasuki hutan dengan sangat senyap. Tak lama mereka pun berhenti setelah melihat pergerakan sosok tua yang sedang berjalan dengan santai. Suqian berkata bahwa apa yang dikabarkan oleh mata-mata mereka memang benar. Selain itu, Suqian merasakan banyaknya ahli di tingkat Do Huang yang diam-diam mengikuti Yingsan. Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak merasakan adanya kemunculan dari Demon Flame Valley. Mendengar hal itu, Suqian berkata dengan para ahli yang memiliki tingkat cukup tinggi pasti mereka saat ini sedang bersembunyi. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata saat ini tampaknya mereka hanya perlu memperhatikan pergerakan dari Old Yingsan. Suqian mengangguk dan mulai memperhatikan situasi sekitar Old Yingsan berada. Tak lama bayangan hitam segera muncul satu persatu mengelilingi Yingsan yang seketika berhenti. Lebih dari 10 ahli kuat di tingkat Do Huang membentuk formasi mengelilingi Yingsan yang terlihat tidak panik. Mereka pun segera menyerang namun tepat ketika mendekat kaki Yingsan mengangkat dan ia kembali berjalan. Keanehan terjadi ketika ahli yang menyerang tiba-tiba jatuh tak bernyawa dan Yingsan pun berlanjut pergi. Tak lama banyak panah melesat dari segala arah dengan doki kuat yang melapisinya. Lagi-lagi keanehan terjadi dengan panah yang berhenti sejenak kemudian berbalik ke arah si penembak. Seketika teriakan kesakitan diikuti kematian bergema di seluruh hutan. Di sisi lain, Suqian merasa terkejut dan yakin bahwa itu adalah tubuh asli dari Yingsan. Xiaoyan juga merasakan dari aura ketika pertukaran barusan terjadi, tidak diragukan lagi bahwa ini memanglah Old Yingsan. Tak lama dokter peri kecil segera berkata aura ini memang milik Yingsan. Namun ia merasakan aura yang tidak murni dari seorang elit Dozong. Xiaoyan terkejut dengan perkataan dokter peri kecil kemudian segera menyebarkan kekuatan spiritualnya. Energi spiritual Xiaoyan melanda seperti banjir yang menyapu hutan dan menangkap banyak titik yang bersembunyi. Tanpa sengaja Xiaoyan berhasil menemukan titik di mana anggota Demon Flame Valley bersembunyi. Namun tiba-tiba kekuatan spiritual lain menghantam kekuatan spiritual milik Xiaoyan hingga ledakan tak terlihat terjadi. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera kembali dan Xiaoyan mengeluarkan suara rintihan kecil. Suqian dan dokter peri kecil segera menoleh ke arah Xiaoyan kemudian bertanya apakah yang terjadi. Xiaoyan berkata bahwa ia telah berhasil menemukan keberadaan anggota Demon Flame Valley dengan kekuatan spiritualnya. Tak berhenti di situ, Xiaoyan pun lanjut mengarahkan kekuatan spiritualnya ke arah Old Yingsan. Xiaoyan mencoba fokus menembus pertahanan spiritual yang dibentuk oleh Old Yingsan. Xiaoyan merasakan kesakitan di kepalanya namun masih belum menyerah untuk terus berusaha. Kekuatan spiritual seperti bor yang terus menusuk dinding kuat milik Yingsan. Xiaoyan akhirnya merasa benar-benar tidak kuat namun tepat saat hendak menyerah, dinding perlindungan pun berlubang membuat Xiaoyan terkejut. Kekuatan spiritual segera masuk dan segera mempelajari sosok yang ada di balik jubah hingga membuat Xiaoyan terkejut. Tanpa sadar Xiaoyan berkata bahwa bajingan tua ini benar-benar memiliki teknik yang sangat licik. Suqian segera menoleh dan bertanya apakah yang terjadi. Xiaoyan segera berkata bahwa sosok di dalam jubah bukanlah Old Yingsan melainkan hanya kekuatan spiritualnya.
Sukian terkejut setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Xiaoyan juga tak menyangka bahwa Yingsan dapat melakukan hal tersebut. Xiaoyan terkejut ketika tahu bahwa ada orang lain yang mampu memanfaatkan kekuatan spiritual sedemikian rupa. Selain dari gurunya, Xiaoyan baru kali ini melihat orang dengan kekuatan spiritual yang seperti itu. Setelah itu, Sukian berkata bahwa kekuatan dari Old Yingsan sepertinya benar-benar luar biasa. Bahkan Sukian yang seorang dozong pun tidak mampu melakukan hal tersebut. Mengingat kekuatan spiritual biasanya dikhususkan oleh seseorang yang merupakan seorang ahli di bidang alkemis, maka Sukian jelas memiliki spiritual yang rendah. Namun dari kelihatannya Old Yingsan yang bukan seorang alkemis tampaknya juga mengasah kemampuan spiritualnya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata bahwa ia harus segera mencari jejak spiritual dari Old Yingsan. Xiaoyan pun memejamkan mata dan kekuatan spiritualnya segera melonjak ke langit. Sukian dan yang lainnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun ketika Xiaoyan sedang berusaha. Setelah agak lama, Xiaoyan pun membuka mata dan Sukian segera bertanya apakah Xiaoyan telah menemukan keberadaannya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata bahwa ia merasakan jejak spiritual yang tidak jauh dari sana. Seharusnya itu adalah jejak spiritual yang berasal dari Old Yingsan. Setelah itu, Xiaoyan berkata bahwa ia akan pergi ke sana bersama dengan dokter peri kecil dan Zian. Mendengar hal itu, Sukian terkejut. Kemudian Xiaoyan meminta Sukian untuk tetap di sini mengawasi situasi. Hal itu dikarenakan mereka tidak mengetahui pasti apa yang akan terjadi dan rencana apa yang akan dibuat oleh Old Yingsan. Sukian pun tanpa daya mengangguk. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa ia akan meninggalkan jejak selama perjalanan. Dengan begitu, jika urusan di sini selesai, maka Sukian dapat langsung menyusul mereka. Xiaoyan pun segera pergi diikuti dengan dokter peri kecil dan Zian. Sementara itu, di sisi lain, sosok tua duduk bersila di bukit dan membuka matanya kemudian segera berdiri. Old Yingsan menghembuskan nafas kemudian tersenyum setelah menyadari situasi yang dihadapi energi spiritualnya di hutan. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang membuat Yingsan terkejut dan segera menoleh ke langit. Tiga sosok menggantung di langit yang ternyata adalah Mo Tianxing, Moya, dan Qishan. Old Yingsan segera berkata sungguh tak terduga mereka berhasil menemukan lokasi keberadaannya. Mo Tianxing tertawa kemudian berkata bahwa ia telah menempatkan sedikit ki pada Bodhisattva Body Transformation Saliva. Dengan begitu, mereka akan mudah menemukan lokasi keberadaan dari Old Yingsan. Mendengar hal itu, Yingsan pun menjadi marah dan berkata bahwa ketua Black Emperor benar-benar merupakan orang yang sangat licik. Mo Tianxing kembali tertawa dan mengingatkan bahwa ini adalah wilayah Black Corner Region di mana pukulanlah yang akan berkuasa. Menanggapi hal itu, Yingsan tanpa banyak bacot segera mengeluarkan doki, begitu pula dengan Mo Tianxing. Mereka sama-sama menyerang hingga benturan keras terjadi membuat ruang terdistorsi. Keduanya pun sama-sama mundur. Kemudian Mo Tianxing berkata sepertinya kekuatan Yingsan telah sangat berkurang. Mo Tianxing segera berkata bahwa hal itu sepertinya disebabkan oleh energi spiritual yang digunakan untuk membuat tiruan dan menguras banyak kekuatannya. Yingsan hanya terdiam, lalu tak lama suara tawa terdengar di langit dan mereka pun segera menoleh. Xiaoyan bersama dengan yang lain segera muncul di tempat energi berasal. Xiaoyan agak terkejut melihat kehadiran Mo Tianxing kemudian segera berbicara. Sungguh tak terduga bahwa tuan rumah lelang benar-benar melakukan hal licik semacam ini. Meskipun Black Corner tidak mengenal aturan, namun dengan begitu maka reputasi Black Emperor akan segera hancur. Tidak akan ada lagi faksi-faksi yang mau berpartisipasi dalam acara yang akan diadakan oleh Black Emperor setelah hari ini. Mendengar hal itu, Mo Tianxing berkata bahwa semuanya akan dapat diatur jika ia mendapatkan kembali benda berharga tersebut. Setelah itu, Mo Tianxing bertanya kepada Xiaoyan apakah ia sangat ingin mendapatkan Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ia lanjut berkata jika memang begitu, maka Mo Tianxing akan mengajukan kerjasama dengan saudara Yan Xiao. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera bertanya apakah yang diinginkan oleh Mo Tianxing. Mo Tianxing segera berkata bahwa ia akan menyerahkan Bodhisattva Body Transformation Saliva kepada Xiaoyan dengan satu jaminan.
Xiaoyan pun menyipitkan matanya kemudian berkata pasti tetuamu menginginkan Zong Breaking Pill. Mo Tianxing tertawa kemudian berkata karena saudara Yan Xiao telah mengerti maka ia tinggal menunggu keputusan yang akan diambil. Xiaoyan menoleh ke arah dokter peri kecil yang langsung berkata untuk jangan percaya kepadanya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera merenung lalu saat hendak berbicara terdengar tawa dari arah lainnya. Fang Yan bersama yang lainnya telah sampai dan segera berkata sungguh tak terduga pesta telah beralih ke tempat ini. Melihat hal itu, Mo Tianxing pun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa mereka mengetahui lokasi tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan juga segera memperhatikan Fang Yan terutama dengan pria berjubah di sampingnya. Sementara itu, Fang Yan menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata sungguh tak terduga ketua Xiaoyan juga sudah berada di sini. Fang Yan segera berkata kepada Mo Tianxing apakah ia benar-benar tidak tahu bahwa Yan Xiao adalah ketua Xiao Gate bernama Xiaoyan. Saat ini jelas Fang Yan telah mengenali sosok Xiaoyan yang telah melepas topi bambunya. Terlebih pihak Demon Flame Valley memang menyebar wajah Xiaoyan kepada seluruh anggotanya. Di sisi lain, Mo Tianxing benar-benar terkejut setelah menyadari pria muda yang seorang alkemis handal dengan kekuatan di tingkat Do Huang adalah pemimpin dari Xiao Gate. Sementara itu, Moya dan Qisan juga tidak menyangka pria muda ini adalah orang yang membentuk Xiao Gate. Jelas mereka mengenali nama Xiaoyan setelah pertempuran besar beberapa tahun lalu di wilayah Black Corner Region. Terlebih dengan banyaknya ahli yang tunduk di hadapan Xiaoyan membuat namanya benar-benar dikenal. Xiaoyan tanpa ekspresi menanggapi keterkejutan mereka. Sementara itu, Mo Tianxing lanjut berbicara. Ia berkata bahwa sungguh tak terduga orang yang menaklukkan Golden Silver Brother dan banyak ahli Black Ranking adalah seorang pemuda di hadapannya. Xiaoyan masih tanpa ekspresi dan diam-diam memperhatikan pria berjubah di samping Fang Yan. Tak lama pria berjubah segera berkata apakah Xiaoyan merasakan kesan akrab terhadap dirinya. Xiaoyan seketika terkejut mendengar perkataan si pria yang jelas mengetahui apa yang Xiaoyan rasakan. Keterkejutan semakin bertambah ketika si pria melepas jubah dan menampakkan wajahnya. Sosok Han Feng berada tepat di depan Xiaoyan membuat ia seketika tertegun dengan emosi yang melonjak. Xiaoyan tak menduga bahwa Han Feng benar-benar masih hidup, hanya saja dengan wajah yang agak lebih menua. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Han Feng segera berkata sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Xiaoyan segera membalas bahwa ternyata sosok di balik jubah adalah pengkhianat yang belum mati. Mendengar hal itu, Han Feng menjadi emosi kemudian berkata bahwa semua ini adalah berkat dari Xiaoyan. Jika tidak, maka Han Feng takkan mampu menembus tingkat Dozong setelah pertempuran yang terakhir. Han Feng lanjut berkata, sepertinya orang tua itu sudah tidak berada di sisi Xiaoyan. Han Feng segera meledek dan berkata bahwa guru Xiaoyan berada di tangan Hall of Soul. Xiaoyan seketika menjadi sangat marah setelah mendengar perkataan Han Feng yang memprovokasinya. Han Feng lanjut meledek Xiaoyan yang hanya bisa diam ketika gurunya ditangkap oleh anggota dari Hall of Soul. Terlebih dengan kekuatannya saat ini saja, Xiaoyan masih belum mampu untuk menyelamatkan sang guru yang akan segera menghilang. Mendengar perkataan itu, emosi Xiaoyan benar-benar melonjak hingga api hijau keluar menyebar ke segala arah. Suhu tinggi juga segera menyebar sebelum akhirnya menyusut kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil di sampingnya benar-benar terkejut karena baru melihat Xiaoyan yang benar-benar emosi. Namun Xiaoyan yang telah dewasa segera tersadar bahwa emosi hanya akan menghancurkan dirinya. Xiaoyan segera berkata bahwa dengan kemampuannya saat ini akan sangat mudah membersihkan pengkhianat untuk yang kedua kalinya. Terlebih saat ini sosok Han Feng dapat dikatakan bukan manusia dan bukan juga hantu. Mendengar hal itu, Han Feng pun murka dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Secara singkat, Han Feng berhasil hidup setelah menyerahkan inti api surgawi kepada ketua Hall of Soul. Dengan begitu, Han Feng tidak dimurnikan, bahkan ia diberi wadah seorang elit Dozong dan menempatinya. Namun meskipun berhasil hidup kembali, Han Feng hanya memiliki waktu sekitar 10 tahun dan jika telah selesai maka ia benar-benar akan menghilang. Meskipun begitu, dengan mendapatkan waktu yang cukup lama membuat Han Feng sangat senang terlebih dengan niat besar untuk membunuh Xiaoyan.
Akhirnya waktu yang dinanti-nanti Han Feng pun telah tiba di mana ia akan membalaskan dendamnya. Sementara itu di sisi lain Mo Tianxing segera berkata bahwa jika mereka ingin menyelesaikan permasalahan pribadi maka mereka dapat pergi dan melakukan pertarungan. Mo Tianxing berpikir hal terbaik saat ini adalah mereka saling bertarung dan ketika sama-sama kelelahan barulah ia akan bertindak. Setelah itu, maka hal yang tersisa hanya ada Old Yingsan untuk diatasi. Mendengar hal itu, Han Feng menjadi sangat bersemangat untuk segera berhadapan dengan juniornya. Tak lama, sosok tua segera datang dan berhenti tepat di samping Xiaoyan. Mo Tianxing terkejut melihat kehadiran tetua pertama dari Akademi Jianan. Suqian langsung melirik ke arah Han Feng dan segera berkata sungguh tak terduga kaisar obat penguasa Black Corner saat itu ternyata masih hidup. Terlebih saat ini ia benar-benar telah berada di tingkat Dozong dan hal itu sungguh mengejutkan. Han Feng tersenyum sinis dan berkata bahwa hal ini disebabkan oleh mereka ketika perang pada saat itu. Sementara itu, Xiaoyan segera bertanya mengenai kondisi di sana kepada tetua Suqian. Suqian pun menjawab bahwa sosok spiritual telah menghilang dan Suqian memutuskan untuk segera menyusul Xiaoyan. Ia menambahkan bahwa Xiaoli dan ahli lainnya akan segera menyusul. Mendengar perkataan tetua Suqian, Mo Tianxing segera melirik ke arah Old Yingsan. Bersamaan dengan itu, Old Yingsan menghentakkan kakinya dan energi besar keluar kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Mo Tianxing sedikit terkejut kemudian berkata sepertinya kekuatan Old Yingsan telah kembali kepada posisi puncaknya. Ia lanjut berkata, bukankah hal yang terbaik saat ini adalah mengalahkan Old Yingsan secara bersamaan? Dengan begitu, setelah ia kalah, maka mereka dapat melanjutkan pertarungan sekaligus sebagai penentuan siapakah yang berhak atas Bodhisattva Body Transformation Saliva. Setelah agak lama terdiam, Fang Yan dan Han Feng pun setuju dengan usulan dari Mo Tianxing. Di sisi lain, Xiaoyan yang telah berdiskusi pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Mo Tianxing. Xiaoyan berkata kepada Suqian dan dokter peri kecil untuk berhati-hati dengan taktik jahat mereka ketika bertarung. Mereka akan mampu melakukan apapun di saat-saat yang tidak terduga. Suqian mengangguk kemudian berkata sepertinya dengan pengalaman tempur Suqian, Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Xiaoyan pun menoleh kemudian menyadari bahwa dengan gelar tetua pertama di depan namanya saja jelas Xiaoyan tidak perlu mengingatkan hal seperti itu. Xiaoyan pun tersenyum malu kemudian melirik ke arah dokter peri kecil. Xiaoyan juga memiliki kepercayaan atas kekuatan dan insting dari dokter peri kecil. Dengan begitu ia tak perlu khawatir akan terjadi hal buruk kepada mereka berdua. Setelah itu tatapan pun beralih ke arah Old Yingsan yang menjadi pucat ketika melihat mereka yang bekerja sama. 4 orang Dozong dengan Fang Yan yang setengah langkah menuju Dozong merupakan line up yang mengerikan. Old Yingsan berpikir bahwa akhirnya benar-benar adalah kematian ketika berhadapan dengan 5 orang Dozong. Tak lama dari pemikiran tersebut, tiba-tiba sosok hitam segera berada di belakangnya. Yingsan pun buru-buru berbalik dan melihat tinju kuat yang mengarah ke temboloknya. Ia pun segera melesatkan tinju hingga benturan keras terjadi membuat ruangan robek seketika. Mereka pun sama-sama mundur, namun tak lama sosok Mo Tianxing sudah berada di dekat Yingsan yang buru-buru mundur. Setelah itu Yingsan melihat sekeliling di mana mereka telah membentuk formasi yang menghalangi jalur pelariannya. Menghadapi 5 orang Dozong dapat dikatakan sebagai cara bunuh diri dengan cepat. Akhirnya Yingsan yang tak berdaya segera melemparkan kotak berisi cairan hijau giok ke atas dan memilih untuk segera kabur. Melihat hal itu, Han Feng segera menghampiri Yingsan dan melesatkan serangan, begitu pula dengan Mo Tianxing. Yingsan segera berbalik kemudian menghindari serangan mereka sambil berkata bahwa mereka adalah orang yang sangat bodoh. Yingsan pun segera melesat ke arah kotak berniat untuk mengambilnya kembali. Mo Tianxing kaget melihat ekspresi Yingsan yang kembali meraih kotak giok dan merasakan sepertinya ada yang aneh. Namun tepat saat kotak hendak jatuh di tangan Yingsan, tiba-tiba kekuatan hisap segera menarik kotak membuat semua orang terkejut. Kotak cairan melesat dan segera mendarat di tangan Xiaoyan yang langsung memperhatikannya. Seketika Mo Tianxing bertanya apakah yang dilakukan oleh Yingsan barusan. Apakah kotak yang baru saja ia lempar adalah Bodhisattva Body Transformation Saliva yang asli?
Menanggapi hal itu, Yingsan segera menjawab bahwa kotak yang ia lemparkan barusan adalah barang asli. Mo Tianxing segera berkata jika itu memang asli, mengapa ia tidak merasakan jejak qi yang ada di dalamnya. Old Yingsan berkata bahwa setelah Mo Tianxing memberitahukan adanya jejak qi tersebut, maka secara diam-diam ia telah menghapusnya dari sana. Mendengar percakapan mereka berdua, Suqian segera memerintahkan Xiaoyan untuk memeriksa apakah benda itu benar-benar asli atau tidak. Xiaoyan pun segera memeriksa dan memperhatikan cairan hijau yang hidup seperti memiliki nyawa. Ia pun segera mengangkat kelapanya, kemudian mengangguk dan tak lama sosok hitam berada di hadapan Xiaoyan. Han Feng tanpa basa-basi melesat dan hendak merebut kotak di tangan Xiaoyan. Beruntung kilatan segera melintas dan tubuh Xiaoyan seketika menghilang berpindah ke posisi lain. Setelah itu Suqian dan dokter peri kecil segera menghampiri Xiaoyan dan menanyakan keadaannya. Xiaoyan pun berkata bahwa ia baik-baik saja, kemudian segera menyimpan bodhisattva body transformation Saliva. Sementara itu di sisi lain Old Yingsan berkata bahwa saat ini benda tersebut telah berpindah tangan. Dengan begitu, maka ia bukan lagi incaran melainkan Xiaoyan lah yang harus mereka atasi. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan merasa akan sangat sulit untuk menghadapi 4 elit Dozong di hadapannya. Meskipun Fang Yan berada setengah langkah di tingkat Dozong, namun kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sementara di pihak mereka hanya ada dokter peri kecil dan tetua Suqian yang berada di tingkat Dozong. Akhirnya setelah itu Xiaoyan segera berkata kepada Mo Tianxing apakah ia menginginkan Zong Breaking Pill. Jika begitu maka mereka dapat bergabung dan bekerja sama dengan Xiaoyan. Perkataan Xiaoyan jelas membuat Mo Tianxing merasa tertarik, namun Han Feng di sisi lain segera berbicara. Ia berkata kepada Mo Tianxing bahwa apa yang ia janjikan akan lebih bermanfaat baginya di masa depan. Mo Tianxing pun seketika kebingungan hingga setelah agak lama ia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Han Feng. Mo Tianxing berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak dapat menolak apa yang akan diberikan oleh Han Feng. Xiaoyan pun sedikit kesal dan bertanya-tanya apakah yang telah dijanjikan oleh Han Feng. Xiaoyan pun berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Mo Tianxing dan Han Feng telah sepakat dan bekerja sama untuk menghadapi Xiaoyan. Han Feng merasa senang karena Mo Tianxing ada di pihaknya. Ia segera menoleh ke arah Old Yingsan dan berpikir jika ia berhasil mengajak orang tua tersebut maka pihak mereka jelas akan diuntungkan dalam pertempuran. Namun di sisi lain, Old Yingsan yang menyadari pemikiran Han Feng ketika ia menoleh ke arahnya pun segera berbicara. Ia berkata bahwa jika mereka ingin bertarung maka mereka dapat melakukannya. Sementara itu Yingsan tidak akan ikut campur dan memilih untuk pergi dari sana. Setelah berkata seperti itu, Old Yingsan pun segera pergi meninggalkan mereka semua. Melihat hal itu, Xiaoyan merasa sedikit lega namun sedikit merasakan keanehan. Tetua Suqian di sampingnya berkata bahwa mengingat karakter dari Yingsan sepertinya takkan mudah baginya untuk pergi dengan semudah itu. Terlebih barang berharga yang berada di tangan Xiaoyan secara resmi adalah miliknya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata sepertinya mereka harus waspada dengan tindakan tiba-tiba dari Old Yingsan. Suqian dan dokter peri kecil pun mengangguk kemudian mereka beralih ke Mo Tianxing dan Han Feng. Mo Tianxing segera berkata jika seperti ini situasinya maka mereka harus segera menyusun strategi. Han Feng mengangguk kemudian berkata bahwa mereka akan menghadapi elit Dozong yang ada. Sementara itu Fang Yan bersama tetua lain akan menghadapi Xiaoyan. Tak lama datang para ahli dari Xiao Gate ke medan pertempuran dan segera menghampiri Xiaoyan. Melihat hal itu Mo Tianxing segera bertanya bagaimana dengan mereka. Fang Yan berkata bahwa mereka tidak akan menjadi masalah mengingat banyak tetua Demon Flame Valley yang dapat mengatasinya. Di sisi lain, Moya dan Qisan berkata bahwa mereka akan menghadapi si bocah kecil mengingat kekuatannya yang tidak biasa. Mo Tianxing pun mengangguk kemudian bersiap dengan doki yang melonjak dari tubuhnya. Semua pihak telah bersiap untuk pertempuran besar yang ada di depan mata mereka. Han Feng segera melesat ke arah Suqian yang juga melancarkan serangan hingga mereka sama-sama mundur dan kembali melakukan serangan. Di sisi lain, Mo Tianxing segera beradu serangan dengan dokter peri kecil yang berpindah posisi.
Ziyan juga segera bertempur dengan Moya dan Kisan, sementara Xiaoyan berhadapan dengan Fang Yan. Xiaoyan dikepung oleh Fang Yan dan dua tetua lain yang merupakan tetua kedua dan ketiga yang menggabungkan kekuatannya. Dikatakan ketika mereka bergabung maka mereka akan mampu berhadapan dengan seorang di tingkat Dozong. Mereka pun segera membentuk formasi, kemudian Fang Yan berbicara kepada Xiaoyan. Fang Yan berkata bahwa ia telah mengetahui semua teknik yang dimiliki Xiaoyan, terlebih dengan api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, saat ini Fang Yan ingin mengetahui apakah teknik Flame Creation Skill akan mampu menandingi api surgawi. Xiaoyan terkejut ketika mendengar perkataan Fang Yan yang berisi tantangan kepada Xiaoyan. Mereka pun segera menggabungkan kekuatan dan seketika api coklat keabu-abuan melesat menyatu dan masuk ke dalam tubuh mereka. Xiaoyan agak terkejut merasakan suhu api yang benar-benar mirip dengan api surgawi. Di sisi lain, Fang Yan segera berkata agar Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawi yang ia miliki. Setelah mendengar perkataan Fang Yan, Xiaoyan pun berkata karena tetua Fang Yan telah memaksa maka Xiaoyan akan menurutinya.